pagi, jumpa dengan kita GKE Banjarbaru. Hari ini ibadah Minggu pagi tanggal 15 November tahun 2020. Hari ini kita juga merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tema Aku adalah Alfa dan Omega. Tema untuk bulan ini adalah keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Pembacaan Alkitab terambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 3a dan ayat 14 sampai 25. Dan untuk khotbah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Petugas pada Minggu 15 November tahun 2020 adalah khotbah dibawakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH, diturbus oleh Penetua Agustina Seran, pendamping oleh Penetua Berendi Pasaribu, berita jemaat oleh Penetua Erwin Bob Sinulingga, penerima tamu lantai balkon, Diakon Juliana Marliance Simanjuntak, dan Diakon Magdalena. Penerima tamu lantai atas, Penetua Sudarman Yubel dan Penetua Yunike. Penerima tamu lantai bawah, Diakon Ingrid Damayanti Siagian, Penetua Effendi Sinaga, MC Diakon Tini Kartikasari, Song Leader Kusdania Naibaho dan Agus Leni, Organis Morris Rio O Pasaribu, Sound System D. Sumbaya dan Andri S. Sumbaya, Multimedia oleh Primadan dan Haposan Ketapea. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Efata GKI Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 10 WITA di GKE Efata Banjarmasin. 2. Tahapan pemilihan penatua dan diakon periode 2021 sampai dengan 2025. Tahapan pemilihan penatua dan diakon Jemaat GKI Banjarbaru untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut. Tahap pertama, pemutahiran data anggota SIDI tanggal 26 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Tahap 2, pembuatan dan penggandaan surat suara tanggal 8 sampai dengan 14 November tahun 2020. Tahap 3, distribusi surat suara ke pemilih tanggal 15 sampai dengan 28 November 2020. Tahap 4, pengumpulan surat suara tanggal 29 November sampai dengan 11 Desember 2020. Tahap kelima, perhitungan surat suara tanggal 12 Desember tahun 2020. Tahap 6, pengumuman penatua dan diakon terpilih tanggal 13 sampai dengan 20 Desember 2020. Tahap ketujuh, pentahbisan penatua dan diakon terpilih tanggal 27 Desember 2020. Tahap 8, persidangan jemaat tanggal 29 Desember 2020. Dan terakhir tahap 9, serah terima kemajelisan masa bakti 2015-2020 dengan masa bakti 2021-2025 tanggal 1 Januari 2021. Berita kelahiran. Telah lahir anak kedua laki-laki di keluarga Ujus Boru Manurung, cucu dari keluarga Nyonya El Manurung di lingkungan 5 pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 14.58 WITA. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar 250.000. Selanjutnya pengumpulan sembako.
Dalam rangka menyambut perayaan Natal tahun 2020, Jemaat GKI Banjarbaru, maka Seksi Sosial SPPer dan Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2020 mengadakan pengumpulan sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng yang akan diberikan kepada anak jemaat maupun jemaat yang tidak mampu sebagai wujud peduli dan kasih kita kepada sesama. Sembako dapat diserahkan ke gereja paling lambat hari Rabu 2 Desember 2020. Atas segala perhatian dan kepeduliannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dalam rangka perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2020, panitia juga setelah melakukan satu kegiatan, khususnya dalam Hari Besar Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Gereja Kalimantan Evangelis, maka diadakan lomba-lomba pada hari Jumat dan Sabtu kemarin, tanggal 13 dan 14 November yang lalu. Nah, di sini kami akan bacakan hasil-hasil kegiatan lomba tersebut. Yang pertama, lomba baca puisi. Sebagai juara pertama, Saudari Devi Febriani dari lingkungan 6, Ibu Suhartiwin dari lingkungan 2, dan yang ketiga, Saudari Juliana Simanjuntak dari lingkungan 3. Selanjutnya, kegiatan lomba domino, pemuda dan pemudi. Sebagai juara pertama, Januarda dari lingkungan 6, Dora, Eno dari lingkungan 2, dan Yudi dari lingkungan 1. Yang ketiga, lomba merias ibu atau merias istri sendiri. Sebagai juara pertama adalah Bapak Guntur Purnomo dan istri dari lingkungan 6. Juara kedua, lomba merias Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga dan ibu. Dan juara ketiga, Bapak Erwin Bob Sinulinga dan ibu dari lingkungan 6. Dan juara keempat, Bapak M. Pangaribuan dan ibu dari lingkungan 3. Kegiatan terakhir, lomba tenis meja. Sebagai juara pertama, pasangan Bapak Erwin Bob Sinulinga dengan Bapak Brandy Pasaribu. Dan juara kedua, Bapak Jeremia Tuonaung dengan Bapak Guntur Purnomo. Juara ketiga, Bapak Daniel Ita dan Bapak Billy. Selanjutnya kami akan membacakan baptisan anak di rumah. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Selasa 17 November tahun 2020 pukul 18 WITA atau pukul 6 sore akan dilaksanakan baptisan anak di keluarga Negowani CS Agan pada lingkungan 6. Selanjutnya atas permintaan dari satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di keluarga Nyonya RBK Praptopo Adi di lingkungan 3. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengisi belangko yang telah disediakan dapat diambil di sekretariat gereja. Yang kedua, melampirkan fotokopi akta kelahiran 1 lembar. Yang ketiga, biaya administrasi baptisan sebesar 50.000. Terakhir, realisasi program kerja dan kegiatan lingkungan luar kota bidang kategorial panitia pembangunan tahun 2020. Sehubungan dengan program kerja dan keuangan yang sudah berjalan selama 1 semester tahun 2020, Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, maka kami mohon kepada ketua lingkungan bidang kategorial dan panitia pembangunan untuk membuat laporan kegiatan bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Laporan kegiatan tersebut diserahkan ke sekretariat paling lambat tanggal 12 Desember 2020. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat pagi hari ini, dan kita mempersiapkan diri masuk ke dalam ibadah. Salam sehat untuk kita jemaat di sini dan juga jemaat kami semua dimanapun berada. Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19.
keluarga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama. Sidang jemaat yang undang bangkit berdiri, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita menyanyi dari nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku," dan seterusnya. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja serta berpengharapan supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Dan jemaat kami undang berdiri sambil kita persiapkan juga NKB 115 untuk menyambut berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya bersabda, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. NKB. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan Allah bersabda, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 25. Dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya,
para hakim, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruhnya dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik dan beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampunimu kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami beribadah, dari firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita angkat pujian dari PKJ 288, bait yang pertama dan yang kedua, "Inilah rumah kami," dan seterusnya. Siapa yang menjamin, selain Tuhan
sekeluarga bahagia. Kita akan mendengarkan suatu pujian dari keluarga Sinaga. Kami persilahkan. Kita masuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita membaca secara bergantian dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, bahkan sangat baik, amat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang tahu, Bapa yang merancangkan, Bapa yang menghendaki yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kami tidak binasa di dalam dosa kami. Kami mengucap syukur atas saat ini, Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKI. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah dibacakan, dan juga firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31. Terima kasih ya Roh Kudus, kiranya berkenan mengurapi menolong kami semuanya, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31 kita baca secara bergantian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Terima kasih. Kepala penjara itu terbangun oleh gempa, dan ketika dia menyadari bahwa pintu-pintu penjara telah terbuka, dia sedemikian rupa seperti orang Jepang dalam peperangan dahulu kala, menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena demikianlah memang salah satu konsekuensi tanggung jawab apabila dia sebagai seorang kepala penjara tidak mampu menjaga jangan sampai tahanan lepas, maka konsekuensi hukuman yang berat akan menimpa dirinya, bagian dari hukum yang berlaku dalam kerajaan Romawi. Tapi syukurlah Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu. Semuanya kami masih ada di sini. Tidak ada seorang pun yang keluar dan lari. Jangan celakakan dirimu." Sang kepala penjara pun segera menghampiri Paulus dan Silas, seraya gemetar tersungkur dan berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus pun berkata kepadanya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Singkatnya selanjutnya, sang kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan membuka hati, membuka rumahnya, bahkan seisi rumahnya, untuk boleh mendengarkan Injil kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga tidak lama kemudian sang kepala penjara beserta seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptiskan di atas dasar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya dia selamat, dia dan seisi rumah tangganya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini hari istimewa, kita merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Kita bersyukur ada satu momen yang mengingatkan kita
betapa pentingnya, betapa strategisnya keberadaan kita di dalam keluarga yang dapat membekali kita untuk boleh hidup di dalam shalom, hidup di dalam sejahtera, hidup di dalam kasih Tuhan. Sekaligus kita juga menyadari bahwa tantangan kehidupan tidak akan pernah habis-habisnya dalam segala bentuknya, dalam segala dimensinya. Orang Israel, tantangan utama yang sedang mereka hadapi pada zaman Yosua adalah begitu banyaknya dan begitu menyoloknya dan menariknya ilah-ilah yang lain, berhala-berhala lain yang kadangkala begitu nyata juga tanda petik kuasanya, kuasa kegelapan pada saat itu. Sehingga walaupun mereka sudah menyaksikan bagaimana dahsyatnya kasih kuasa Tuhan di Mesir, bagaimana dahsyatnya kasih kuasa Tuhan dalam memimpin mereka menyeberangi lautan Tebrau, bagaimana dahsyatnya kasih kuasa Tuhan yang memelihara hidup mereka di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Dan bagaimana dahsyatnya kasih kuasa belas kasihan Tuhan yang memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan dan kemudian menduduki tanah Kanaan dengan kasih kuasa Tuhan. Tapi walaupun demikian, kerap kali, sering kali, berulang kali, umat itu melupakan Tuhan, umat itu meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain yang sangat terkenal, Dewa Baal, Asitoret, dan lain sebagainya. Yosua sungguh menyaksikan itu semuanya. Dia tidak bisa berbuat banyak. Dia ingatkan semua umat itu kembali atas kasih kuasa Tuhan dan hati Tuhan, supaya kiranya mereka sungguh tetap berpaut kepada Tuhan Allah yang adalah Bapa bagi mereka dan mereka anak-anak bagi Tuhan Allah. Dan Yosua menegaskan, silahkan pilih kepada siapakah kamu akan beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah sikap, tekad, komitmen dari Yosua. Dia dan seisi rumah tangganya tidak akan terpengaruh, tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Untuk mereka boleh tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menyatakan kasih kuasa dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Allah yang sudah menyatakan pertolongannya dan juga menyatakan janji-janjinya. Tuhan Allah yang sama yang disembah oleh Yosua itu, Tuhan Allah yang sama juga yang diberitakan oleh Paulus kepada kepala penjara di Filipi itu. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih kuasa Tuhan dalam kehadirannya, dalam pengajarannya, dalam perbuatannya, terlebih melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan dia telah mengutus para murid untuk pergi kepada segala bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Dan untuk itu Yesus berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Perkataan Yesus itulah yang didengar, yang dipegang oleh para murid. Baik itu Petrus, Yohanes, Yakobus, termasuk Saulus yang menjadi Paulus. Mereka memberitakan Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Dan di dalam anugerahnya diberi kesempatan mereka membuat tanda-tanda mukjizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat,
bahkan yang mati dibangkitkan. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itulah yang juga diberitakan Paulus di Filipi. Walaupun pada awalnya karena pemberitaan itu pemuka-pemuka Filipi memfitnah sedemikian rupa sehingga tanpa prosedur, tanpa proses Paulus ditangkap, bahkan dipenjarakan, bahkan dibelenggu, dipasung, ditaruh di tengah-tengah penjara di Filipi. Namun demikian dikisahkan bagaimana Paulus dan Silas tidaklah menjadi kecewa, tidaklah menjadi bersungut-sungut, apalagi menjadi berputus asa. Justru mereka boleh bergembira, justru mereka bernyanyi. Dan atas nyanyian di tengah malam itulah apa yang terjadi. Gempa sedemikian rupa sehingga sendi-sendi pintu penjara itu menjadi goyah dan pintu-pintu penjara itu pun menjadi terbuka. Itulah rangkaian yang terjadi sehingga dalam perikop kita yang tadi, sang kepala penjara terjaga dari tidurnya, pintu-pintu penjara sudah terbuka dan dia bersegera hendak membunuh diri. Syukurlah Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membunuh diri walaupun sudah semakin jarang, tapi juga fenomena yang boleh jadi masih terjadi, apapun penyebabnya. Dan boleh jadi karena stres, tekanan mental, tekanan pekerjaan, tekanan sakit penyakit, dan boleh jadi banyak hal. Tentu akan sangat ironi kalau ada niat bahkan kesampaian tanda petik bunuh diri itu karena faktor internal keluarga. Boleh jadi pun itu ada. Tapi kita kiranya berharap dan berdoa jangan sampai ada terjadi di tengah orang keluarga yang menyebut diri sebagai keluarga Kristen. Kita mengaminkan keluarga Kristen berarti keluarga pengikut Yesus Kristus, keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat, yang berkuasa, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya setiap anggota keluarga Kristen, entah anak, entah ayah, entah ibu, boleh mendengarkan kata-kata Paulus ini, boleh mencamkannya ketika kita bertanya secara verbal ataupun di dalam hati, apakah yang harus aku perbuat dalam situasi ini, dalam permasalahan ini, dalam pergumulan ini, apapun itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata-kata yang sama, kata-kata yang berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus segala dosamu telah dihapuskannya. Percayalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sama, yang berdaulat, yang berkuasa di surga dan di bumi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang firman-Nya, yang janjinya tidak pernah dilupakannya, tidak pernah diabaikannya, tidak pernah terlambat untuk menyatakan
menggenapkan janji dan firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang jauh lebih mengerti, yang jauh lebih mengetahui apa yang baik, apa yang patut dalam hidup dan kehidupanmu. Bahkan percayalah di dalam tangan-Nya yang penuh kasih kuasa. Tidak ada istilah yang berkata sudah terlambat atau sudah terlalu rusak. Di dalam tangan-Nya yang penuh kasih kuasa, engkau dan saya kalaupun diibaratkan laksana tanah, mungkin tidak jadi tempayan, mungkin jadi benda-benda lain yang tetap bernilai, bermakna di tangan Tuhan. Apakah yang harus aku perbuat? Entah kita sebagai seorang ayah, entah kita sebagai seorang ibu, entah kita sebagai seorang anak, tetap percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, percayakan dirimu kepadanya, serahkan masa depanmu kepadanya, dan juga serukan apapun yang menjadi pergumulanmu. Kita aminkan, kasih kuasa-Nya, belas kasihan-Nya tetap tersedia. Jauh lebih besar dari segala pergumulanmu. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berseru, untuk memohon segala yang baik bagi dirimu, bagi seisi rumah tangga. Boleh jadi entah kenapa ada anak-anak yang demikian nakal, memberontak, mengikuti kemauannya sendiri, bahkan boleh jadi meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang bukanlah pergumulan yang mudah. Tapi kita boleh tetap percaya dan mempercayakan diri dan keluarga kita di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tetap bawa di dalam doa, serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bisa kita aminkan bagian dari firman, segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga GKI di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh senantiasa menghayati kebenaran firman-Mu. Ketika kami sebagai pribadi dalam segala status kami, entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, bingung, tidak tahu apa yang akan diperbuat, tapi biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang sama, firman yang tetap berkuasa. Jawaban atas segala pergumulan kami, apapun itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Terima kasih kepala penjara sudah menyambutnya. Kepala penjara sudah membuka hati. Kepala penjara sudah mengajak seisi rumah tangganya mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kepala penjara dan seisi rumahnya telah memberi diri dibaptiskan. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami aminkan. Kami juga boleh mendengar firman Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Kami juga boleh menyambut Injil Yesus Kristus itu, dan kami boleh bersyukur oleh anugerah-Mu. Kami terhisap ke dalam bilangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, kalau iman kami masih begitu dangkal, masih begitu kecil. Ampuni kami ya Tuhan, kalau boleh jadi seperti orang Israel dahulu kala. Kami memang sebagai orang Kristen, tapi masih hati kami, pikiran kami mempercayai kuasa yang lain.
kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami terlebih sebagai seorang ayah, ibu dalam rumah tangga untuk boleh berkata sebagaimana Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih kuasanya dulu, sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami aminkan keluarga yang Kau karuniakan bagi kami adalah keluarga yang shalom, keluarga yang sejahtera, keluarga yang selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur atas Bapak Ibu yang sepanjang dan saudara-saudara kami sepanjang minggu ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Terima kasih atas tambahan waktu, tambahan tahun. Kami mohon anugerah-Mu, semuanya bertambah sukacita, bertambah berkontribusi di dalam menghadirkan sejahtera di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami mengingat dan berdoa bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan. Bapak Kartorajen yang sedang dirawat di ICU Suaka Insan, Bapak Hengki Parinusa. Saudara kami Primadani yang sedang juga dalam proses berobatnya di Buntok. Dan juga boleh jadi saudara kami yang lain, terutama juga Kawang dalam pemulihannya. Terima kasih Bapak atas janji-Mu yang boleh tetap menjadi kekuatan pengharapan bagi kami semuanya. Kami bersama mohon kepadamu Yesus yang adalah tabib yang ajaib, berkenan memberkati perawatan mereka semuanya sehingga iman mereka boleh tetap kokoh dan oleh anugerah-Mu mereka mendapatkan kepulihan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mengingat dan berdoa bagi anak-anak kami prajurit Kodam 6 yang tidak lama lagi akan berangkat penugasan ke Papua. Terima kasih atas keberadaan mereka. Kami mohon anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka boleh berangkat, mereka melaksanakan tugas di Papua dengan baik, dengan selamat, bahkan pada saatnya dapat kembali ke Kodam ataupun ke markas mereka dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi keluarga demi keluarga yang boleh Engkau mengaruniakan anak atau tambahan anak, anak kedua, anak ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu bagi ayah ibu boleh senantiasa mengasuh, membimbing anak-anak ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berdoa atas rencana peneguhan nikah saudara kami Konor Sirait. Kami mohon anugerah Tuhan dalam pelaksanaannya pada hari Sabtu mendatang di GKI Banjarmasin untuk dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, apapun keberadaan kami bersyukur Tuhan tetap ada sebagai Bapa yang baik bagi kami yang di dalamnya dan bersamanya. Kami aminkan kami shalom, kami aminkan kami boleh sejahtera, kami aminkan kami boleh diberkati dan boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, kita akan persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Mari kita membawa persembahan kita yang telah kita persembahkan di depan pintu gereja dan yang akan dipersembahkan oleh sidang jemaat di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 289 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.